Ya, di momen ini, Mbak Niki itu terlihat memang di awalnya senyum ya, karena dia lagi proses, dia lagi apa, misalnya baru keluar kan gitu, jadi baru mau ketemu awak media. Hanya titiknya kemudian dia nggak lihat langsung ke depan, seperti misalnya dia punya penasihat hukum, tapi dia lebih ngeliatnya ke bawah, lebih banyak ngeliatnya ke bawah. Uh, so this level of confidence-nya dia berusaha untuk bangkitkan gitu ya. Dia coba bangun gitu istilahnya. Sehingga dia tidak berani menatap langsung awak media. Lepas dari kemudian memang ada tangga turun, tapi beda sama belakangnya penasihat hukumnya itu yang udah berani ngelihat ke ke orang-orang sekitarnya. Itu gambarannya, Mbak. Ya, di satu sisi sebenarnya dia punya kepercayaan diri yang sangat baik. Berarti sisi lain kan ini posisinya dia bukan dalam konteks press conference gitu ya. Bukan posisinya press conference atau kemudian dia lagi mau ketemu dalam istilahnya di titik dia bukan mau share sesuatu yang baik. Nah, di situ jadi senyumnya tidak selepas yang biasanya. Ya, itu kira-kira sih, Mbak. Iya, karena di titik itu dia sebenarnya di titik itu dia juga sebenarnya coba untuk mengelola dia punya pressure-nya, dia lepasnya pun nggak selepas kalau misalnya dia lagi ada acara yang kemudian misalnya dia ketawanya kebahak-bahakan gitu ya. Nah, itu kan beda ya. Dan kalau dia lagi pakai baju tahanan otomatis ada sesuatu yang jadi burden-nya dia dan jadi bebannya dia. Nah, itu yang membuat dia jadi sebenarnya pun kalaupun senyum tapi senyumnya bukan senyum yang lepas gitu. Seperti halnya yang saat ini gitu ya. Satu sisi Mbak Nikita itu orangnya dengan awak media itu kalau buat dia itu bagian dari kehidupannya dia. Jadi dia pasti menghargai teman-teman awak media gitu kan ya. Jadi dia akan tetap untuk senyum, ketawa gitu, there's respecting satu sisi. Berarti sisi lain yang nggak bisa dipungkiri adalah kemudian kalau kita lihat itu bahwa pressure-nya eh, apa namanya? Pressure-nya pun Pak. Pressure-nya pun masih tetap kelihatan. Kenapa? Lihat aja dari kerut eh, wajahnya gitu ya. Terus kemudian di titik tertentu dia senyumnya juga bukan senyum yang gitu tapi senyum gitu. Jadi lebih ngeliatin di titik itu kira-kira sih Mbak. So, senyum yang benar-benar lepas sama senyum yang agak ditahan itu kan jadi terlihat. Jadi kalau ya pasti sama halnya karena dia punya kesadarannya, punya apa istilahnya, punya inner self-nya gitu ya, dan respon dari dalam dia ini nggak sesuatu yang dia layak banggain kan, makanya dia pasti jadi nggak happy dengan itu kan gitu ya. Plus lagi eh, dia lihat kan situasinya udah bukan situasi yang orang pakai baju biasa gitu, karena kemudian secara subconscious, secara bawah sadarnya dia udah pasti ada burdennya, ada tekanannya lagi, plus lagi nanti labelnya seperti apa, walaupun di sisi lain dia pernah punya pengalaman sebelumnya, tapi rasa-rasanya ini situasi yang buat dia juga sudah bukan yang kali pertama gitu ya, jadi buat dia pasti ada challenge atau ada istilahnya beban-beban berikutnya yang dia bisa bayangkan dan rasakan. Gambarannya gitu, Mbak. Ya, lebih kalau sebenarnya bukan cemberut, tapi lebih ke what call it namanya anger state, tapi di level dia masih bisa kelola. Padahal kan dia gini ya, dia cenderung rata gitu terus ini. That's anger gitu ya. Eh, Marah yang kemudian membuat dia merasa sangat tidak nyaman gitu ya. Karena dia nggak bisa keluarin kan, dia nggak bisa lontarkan karena dia kan orangnya modelnya yang kalau apa-apa kan dia bicara. Nah ini kan eh, di titik dia kemudian tidak merespon itu atau tidak mengeluarkan gitu ya. Kira-kira itu saja. Sebenarnya itu kan jadi satu rangkaian ya. Ketika dia mulai mengenakan bajunya itu, apalagi terus kemudian ini kan borgol bentuk bagaimana kebebasannya sangat dibatasin gitu ya. Jadi perasaan terus kemudian di merasa merasa tadi termarginalkan gitu bahasanya atau kemudian jadi ada di titik yang paling rendahnya ketika orang pakai borgol kan gitu karena itu berarti dia di titik dia jadi pribadi yang notabene salah gitu.
Kalau masih dengan lenggang lepas itu kan pasti akan jadi biasa. Tapi ketika udah diborgol terus plus sama baju kuningnya itu yang membuat dia juga. Dan ini kan dia public figure ya. Jadi tekanannya itu tidak hanya soal borgolnya aja, tapi kemudian dia public figure, dia kemudian jadi orang yang juga punya pengaruh yang cukup besar. Artinya untuk orang-orang yang dia yang suka dan menyenangi dia yang jadi apa istilahnya, jadi fansnya dia. Nah itu buat dia kan jadi sesuatu yang tidak mudah dan tidak bisa dengan gampang untuk bisa diterima, kira-kira seperti itu. Nah, pressure-nya itu yang membuat dia jadi tadi respon wajahnya, perubahan struktur mimik dan kemudian gerakannya pasti tidak akan selepas kalau dia tidak mengenakan itu semua. Itu bagian dari bentuk ini. Kalau kita ketemu sama orang yang benar, maka dia akan berani menatap lawan bicara. Kira-kira gitu. Nah, ketika dia merasa dirinya bersalah, kemungkinan besar orang ini tidak akan berani menatap lawan bicara. Jadi itu satu bentuk. Yang kedua, karena ada sesuatu yang tidak atau belum bisa dia ungkapkan, gitu kan ya. Uh, Bicara soal kebenarannya kah atau ada kejadian apa yang sebenarnya dia coba cover, dan perasaan malu itu udah pasti gitu ya. Kira-kira biasanya orang menunduk ketika berhadapan dengan lawan bicara atau apalagi dengan publik itu biasanya akan terjadi seperti itu. Perasaan inferioritasnya itu pasti akan muncul. Gitu, Mbak. Ya, lebih ke lebih kepada satu dia udah dapetin pressure itu, kedua dia public figure, jadi dia pasti akan sangat dilihat orang gitu kan ya. Dan ada jadi catatan tersendiri buat yang bersangkutan. Plus lagi ya itu tadi, bisa jadi dia ngerasa saya tidak dalam posisi yang apa istilahnya, dalam posisi yang baik lah kira-kira seperti itu. Jadi dia posisinya sedang tidak baik, maka itu yang membuat dia jadi menunduk secara besarnya gitu. Kalau hanya outer kan belum dia kenakan, jadi hanya apa istilahnya, apalagi kemudian yang tanpa baju tahanan, pasti akan beda sequence atau beda pressure-nya ya. Walaupun itu sebenarnya hanya baju, untuk seorang Mbak Nikita itu sesuatu yang matters gitu. Jadi pasti akan terjadi tadi seperti yang tadi saya sampaikan, perubahannya pasti akan jadi sangat signifikan gitu ya. Eee, karena di sisi lain dia juga punya nurani, dia punya keluarga, dia punya orang dekat, kerabat-kerabat dekat yang buat dia itu sesuatu yang penting gitu kan ya. Nama baik itu kan jadi sesuatu yang penting, apalagi dengan situasi yang kayak gini, eee, membuat dia sangat merasa tidak cukup nyaman untuk menjalani prosesnya, gitu Mbak. Lebih ketika ya sedih bisa diartikan begitu, karena kalau mau tahu to be fairness-nya, makanya bisa ditanyakan ke sama Mbak Nikita sebenarnya. Mbak, ketika Mbak ngalamin kayak gini sebenarnya apa yang Mbak rasakan gitu kan. Jadi, atau Mbak perasaannya seperti hari ini seperti apa. Nah itu kan dia bisa kan ngerespon. Nah itu satu. Yang kedua juga kita bisa lihat, eee, sedih, kalau sedih kan kemudian biasanya pupil matanya agak sedikit mengecil gitu ya. Nah ini kan lebih kalau membelalak, sebenarnya senyumnya atau ininya lebih ke anger state gitu. Mata yang menyipit gitu, mulai agak sedikit membelalak besar, terus kemudian ininya agak tegang, raut wajahnya tegang. Nah itu sebenarnya di sisi lebih ke anger. Kalau sedih kan dia kemudian ini lebih turun, ini juga lebih kayak state-nya kan gambarannya kalau secara mikroekspresi kan prosesnya seperti itu ya. Sudut-sudut matanya juga akan berbeda, ada kerut-kerutnya lagi. Nah, itu, tapi kalau di sini kan lebih kencang 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 gitu ya. Kelihatannya lebih flat 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 flat. Nah, itu lebih ke marah. Ya, stages-nya kan kalau dilihat di awal gitu ya, di awal ketika dia baru keluar itu kan buat dia bisa interaksi lagi dengan orang lain itu atau dengan di luar selain penasihat hukum dan petugas-petugas yang lainnya, buat dia itu satu relief gitu. Satu, gitu kan jadi agak, eee, rileks, berusaha untuk rileks dan dia tetap jaga karena dia diharapkan tidak memberikan komentar apapun gitu ya, terkait dengan proses-prosesnya. Karena dia pasti juga sudah dapatkan pesan dari penasihat hukumnya untuk tidak berkomentar apapun karena apapun yang dikomentarin itu pasti akan bisa berdampak terhadap proses lanjutannya, itu yang pertama. Di stage yang kedua ketika dia kemudian menggunakan, baju itu dan kemudian dia menggunakan borgol itu pasti juga punya dampak, apalagi bisa jadi saat itu bisa sudah ada status tertentu yang harus dia sandang. Nah,
beban, kemudian load itu, dan kemudian juga kekecewaan itu pasti ada, gitu. Siapapun, nggak cuma dengan Mbak Nikita, siapapun yang ada di titik itu pasti akan juga ngalamin proses itu, sehingga di sisi itu anger-nya dia tahan, gitu. Dia tahan sehingga kan dia tidak mengungkapkan atau tidak mengucapkan sesuatu. Karena bisa jadi kalau dia lampiaskan atau luapkan itu, maka yang terjadi bisa punya pengaruh buruk lagi gitu terhadap dia. Jadi dia coba kelola itu. Di sini Mbak Nikita berusaha untuk kelola itu. Dan di stage yang terakhir ketika dia masuk lagi ke tempat yang baru itu, ya dia coba terlihat, berusaha untuk lebih cooling down karena dia masukin satu tempat yang baru lagi, dengan proses yang baru lagi. Jadi berusaha untuk adjust itu, sambil tetap dia berusaha interaksi dengan awak media karena kembali lagi, biar bagaimanapun sebagai seorang public figure dia mau dilihat tetap punya hal baik yang dia bisa bawa pun sampai ke ujung sana. Kira-kira begitu Mbak gambarannya, the stages-nya kurang lebih. Iya, satu karena public figure gitu kan ya, public figure, eee, dan berarti dia sudah mempersiapkan detailnya untuk tampil sebaik mungkin dalam setiap kesempatan gitu. Jadi dan itu salah satu bentuk juga, misalnya yang kedua adalah bagaimana dia kemudian untuk apa, ngeredain, kan ada orang yang melakukannya satu dengan exercise gitu kan ya, untuk ngerilis tension, tapi ada juga dengan penampilan yang, ganteng, yang cantik, buat dia itu part of the releasing stress releasing proses yang dia bisa ini, masih ada sesuatu yang bisa dinikmati. Jadi itu dua sisi yang sebenarnya kemudian kita bisa lihat. Dan yang ketiga, biar bagaimanapun kembali lagi yang namanya public figure, dia berharap atau dia mengusahakan untuk tetap bisa tampil baik, dan ternyata masih dimungkinkan untuk lakukan itu. Kalau misalnya make up-nya nggak boleh, ini nggak boleh, itu kan pasti akan jadi lain cerita. Tapi ini kan di sisi lain masih dimungkinkan untuk lakukan itu, jadi makanya dia gunakan kesempatan proses itu. Kira-kira begitu, Mbak.